Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Fadila dari kelompok 4 akan membawakan materi konsep dan mode pengalamatan serta set instruksi yang beranggotakan, yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Aris Fadila, yang kedua ada Zakwan Rofif, yang ketiga ada Kevin Ade Andre Yanwar, dan yang keempat ada Tiara Aziza. Oke, di kesempatan pada kali ini saya akan membawakan materi konsep dan metode pengalamatan serta set instruksi yang akan dibawakan oleh kelompok 4 dan pematerinya yaitu saya sendiri, yaitu Muhammad Aris Fadila. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu set instruksi dan teknik pengalamatan dalam komputer. Yang pertama ada set instruksi berupa jenis instruksi teknik pengalamatan, sistem boot, CPU, dan I/O set instruksi, mode dan format pengalamatan set instruksi materi OR, AR, komputer, karakteristik dan fungsi set instruksi. Yang kedua, operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankan. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin, yaitu atau machine instruction, atau instruksi komputer atau computer instruction. Yang ketiga yaitu kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU, disebut set instruksi atau instruction set. Yang selanjutnya ada materi elemen-elemen dari instruksi mesin atau set instruksi. Yang pertama ada operation code atau opcode, menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada source operand reference, yaitu merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ada result operand reference, merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Yang keempat ada next instruction reference, yaitu memberitahu CPU untuk mengambil fetch atau instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Source dan result operands dapat berupa salah satu di antara 3 jenis berikut ini. Yang pertama, main or virtual memory, itu memori. Yang kedua ada CPU register. Yang ketiga ada I/O device. Dan materi selanjutnya yaitu desain set instruksi. Yang pertama ada desain set instruksi, merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Di antaranya adalah kelengkapan set instruksi itu sendiri. Yang kedua ada ortogonalitas atau sifat independensi instruksi itu sendiri. Yang ketiga ada kompatibilitas, yaitu ada source code compatibility dan ada juga object code compatibility. Yang selanjutnya materinya yaitu desain set instruksi, yaitu selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan hal sebagai berikut. Ini masih menyambung materi yang sebelumnya, yaitu ada operation repertoire, yaitu berapa banyak dan operasi apa saja yang diselesaikan dan berapa sulit operasinya, yaitu data types atau yang disebut tipe atau jenis data yang dapat diolah, instruction format, panjangnya, banyaknya alamat, dan lain sebagainya. Yang kedua ada register, banyaknya register, yaitu banyaknya register yang dapat digunakan. Dan juga ada addressing, yaitu mode pengalamatan untuk operan. Dan ada format instruksi. Format instruksi yaitu suatu instruksi terdiri dari beberapa file yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut.
yaitu seperti layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi atau yang disebut instruction format. Dan selanjutnya ada jenis-jenis operan. Yang pertama ada number atau angka. Number terdiri dari 3, yaitu ada integer or fixed point. Integer or fixed point adalah sebuah integer yang skala dengan faktor tertentu. Penting untuk dicatat bahwa faktor skala ditentukan oleh jenis. Itu adalah sama untuk semua nilai dari jenis fixed titik tertentu. Itu pengertian dari integer or fixed point. Yang kedua ada floating point. Floating point adalah sebuah bilangan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Yang ketiga ada desimal atau disebut BCD, yang artinya binary code desimal, yaitu sebuah sistem sandi yang umum digunakan untuk menyatakan angka desimal secara digital. BCD merupakan sistem pengkodean bilangan desimal yang metodenya mirip dengan bilangan biner biasa. Hanya saja dalam proses konversi, setiap simbol dari bilangan desimal dikonversi satu persatu, bukan secara keseluruhan, seperti konversi bilangan desimal ke biner biasa. Sedangkan desimal adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal dapat berubah integer desimal atau yang disebut decimal integer, dan berupa pecahan desimal, decimal fraction. Desimal ini menggunakan 10 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan selanjutnya ada karakter, yaitu ada ASCII, ada EBCDIC. Nah, karakter yang selanjutnya karakter umum. Bentuk data adalah teks atau kumpulan karakter, sedangkan sistem komputer didesain untuk data biner, maka sejumlah kode dalam urutan bit perlu ditentukan untuk mempresentasikan sebuah karakter. Nah, di sini ada keterangan dari ASCII, yaitu atau disebut dengan American Standard Code for Information Interchange. Setiap karakter pada kode ASCII direpresentasikan dengan 7 bit biner yang unik, maka dapat 128 karakter yang berbeda yang dapat direpresentasikan. Selain itu juga ada yang menggunakan EBCDIC, yaitu Extended Binary Code Decimal Interchange Code, yang disebut EBCDIC, yang digunakan oleh IBM mainframe. Dan selanjutnya ada logika. Data logika ini pada umumnya setiap word atau yang lain merupakan satu unit data yang masing-masing unit data memiliki nilai 0 atau 1. Ketika pandang dengan cara ini, maka data dianggap sebagai data logika. Data logika hanya bernilai true 1 atau false 0, yaitu true data yang menggunakan true atau false dengan dua data tersebut. Ini data logika. Dan selanjutnya ada materi dari jenis-jenis instruksi. Yang pertama dari jenis instruksi yaitu ada data processing, arithmetic, and logic instruction. Yaitu data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data mengolah dan memanipulasi data mentah menjadi informasi atau hasil pengolahan.
Sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk luaran. Dan yang kedua ada data storage atau memory instructions. Sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekam yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu fungsi inti dari komponen komputer modern, yaitu mempertahankan informasi. Ialah merupakan salah satu komponen fundamental yang terdapat di dalam sebuah komputer modern yang memiliki keterkaitan dengan mikroprosesor dan menjadi model komputer yang digunakan semenjak tahun 90-an. Yang ketiga ada data movement atau I/O instructions. Proses data movement ini adalah memindahkan atau dapat dikatakan sebagai backup juga data-data dari database yang berupa data, indeks, graph, skema, dan lain-lain sebagainya ke tempat yang baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk di backup saja. Data movement terdiri dari dua bagian besar, yaitu load and upload, atau difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri alias isi dari database tersebut, atau export and import, memindahkan data secara lengkap mulai dari graph, skema, dan seluruhnya, dan lain data-data yang lainnya atau database lainnya. Jika dilihat dari load tersebut berhubungan dengan import dan upload berhubungan dengan export. Load berfungsi untuk memasukkan data atau transaksi sebuah tabel. Upload membatasi beberapa record atau mencari sampel yang telah ditentukan atau berdasarkan kondisi. Dan selanjutnya ada control, test, and branch instructions. Yang terakhir yaitu unit kendali bahasa Inggris. Control unit atau CU adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan sebagai ALU, Arithmetic Logic Unit, di dalam CPU. Atau output dari CU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Pada awal desain komputer, CU diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah untuk didesain. Sekarang CU diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol atau disebut control storage. Beberapa word dari mikroprogram dipilih oleh microsequencer dan bit yang datang dari word-word tersebut dan akan secara langsung mengontrol bagian-bagian berbeda dari perangkat tersebut. Termaksud diantaranya adalah register, ada arithmetic logical unit, ada register instruksi, bus, dan peralatan input atau output di luar chip. Nah, dan pada komputer modern, setiap subsistem ini telah memiliki kontrolnya masing-masing dengan CU sebagai pemantaunya atau yang bisa disebut dengan supervisornya di dalam CPU inilah atau di dalam control storage-nya. Sekian presentasi dari saya, yaitu Muhammad Aris Fadilah yang mewakili dari kelompok 4. Jika ada materi yang saya bawakan atau penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan jika ada kata-kata yang kurang jelas juga mohon dimaafkan. Sekian dari saya, yaitu Muhammad Aris Fadilah yang telah membawakan materi ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.